warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji ujian UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Angga Jur Setiahaf, guru fikih di MI Bahru Ulum Ciklet, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 di LPTK IAIN Kerinci Jambi. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 4 MI Bahru Ulum di Kampung Sukasirna, Desa Ciklet, Kabupaten Garut, dengan materi menyambut usia balik. Berikut video pembelajaran saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal yang depan, gerak. Istirahat ke depan, gerak. Gerak, gerak. Cek perhatian dulu, coba kamu cek. Siap, silakan cek perhatian dulu. Nah, begitu kan, gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Mari kita tepuk semangat untuk membakar semangat kita dalam belajar. Ayo, tepuk semangat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Ada yang tidak sekolah nggak? Ada. Ada. Kita absen dulu ya. Barangkali ada yang tidak sekolah, kita di absen dulu. Yang ada angkat tangan ya. Pertama dari Afila Azkiyatul Aisyah ada? Ada. Azalia Kansa ada? Ada. Hadir. Delia Aldian ada? Hadir. Mana Deli? Iya. Muhammad Hairul Ramdan? Hadir. Raka Putra Ramdan? Mana Raka? Aceh. Oh iya Aceh. Salma Apriani Hoirinisa? Ada. Nia Kemudian? Hadir. Ada. Kalisa Putri? Hadir. Ada. Alhamdulillah. Muhammad Azkar Dineza? Hadir. Muhammad Kafi El Azam? Hadir. Nizam Abdul Karim? Hadir. Alhamdulillah ya. Rafaizul Fahmi Syabyan? Saban Syabyan? Sundari Robiatul Adawiyah? Hadir. Alhamdulillah ya hadir. Sebelum melaksanakan kita dipimpin doa dulu ya sama KM-nya. Coba dipimpin berdoa. So. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, untuk materi sebelum kita beranjak ke materi pembelajaran Pak Angga fikih, mungkin ada yang tahu dengan arti balik, istilah balik ada? Oh ada, cepat Irul, apa Irul? Sudah memasuki usia dewasa. Oh bagus, ada lagi? Siapa? Tuh, Pak Ijul? Hah? Mimpi basah? Udah mimpi basah belum? Ada lagi mungkin dari perempuan, ada nggak? Sebelum beranjak ke materi, kita mungkin akan melihat video dan kamu nanti melihat dengan seksama, teliti. Mungkin di sini kamu akan ada gambaran atau
ya. Oke, ya tonton aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Oke, di sini Bapak sudah membagi beberapa kelompok ya. Mungkin ada 3 kelompok, satu kelompok putri, yang kedua kelompok laki-laki, dan yang ketiga juga ada kelompok laki-laki. Mungkin dari setelah melihat video, di sini ada pertanyaan di KPD ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kamu bisa diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Mudah-mudahan ini diskusi ini jangan lancar ya. Nih, saya bagikan dulu ke nih, tulis ketua kelompoknya, ketua kelompok dan anggota-anggotanya ya. Di jawabannya di bawah. Oke, ini tulis ketua kelompoknya, anggotanya, dan jawabannya di bawah ya. Semakin banyak jawabannya, semakin bagus. Ya, oke. Tanda usia balik antara lain: 1. Mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Anak laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah berumur 10 atau 11 tahun. 2. Haid bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu, di mana darah tersebut bukan dari penyakit dan bukan pula setelah melahirkan. Anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Darah haid biasanya keluar setiap sebulan sekali. Paling sedikit masa haid adalah sehari semalam, tetapi umumnya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. 3. Berusia 15 tahun. Jika seorang anak belum mengalami ihtilam dan haid, maka ia dinyatakan balik jika telah menginjak usia 15 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Remaja perempuan menginjak usia balik atau pubertas, umumnya pada usia 8 sampai 13 tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia 9 sampai 15 tahun. Menurut ilmu biologi, tanda masa puber antara lain: 1. Tanda puber anak laki-laki. Pertumbuhan alat kelamin dan testis atau buah zakat. Tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak. Produksi keringat bertambah. Mengalami mimpi basah pertama. Terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat. Mulai tumbuh jerawat, baik di area wajah maupun badan. Tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7 hingga 8 cm setiap tahun. Terbentuk otot-otot pada tubuh. Mulai tumbuh rambut pada wajah atau kumis dan jenggot. Tumbuh jakun atau ujung kerongkongan yang tampak menonjol pada leher laki-laki dewasa. Secara mental, remaja laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila ada masalah, ia cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. 2. Tanda puber anak perempuan. Mengalami menstruasi pertama, mulai tumbuh jerawat pada wajah, tumbuhnya payudara, tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak, munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan, lebih mudah berkeringat, mulai mengalami keputihan. Tinggi badan meningkat drastis sejak menstruasi, biasanya 5
cm setiap tahun. Berat badan mulai meningkat, pinggul membesar sementara pinggang mengecil, suara menjadi lebih merdu. Secara mental, remaja perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan. Apabila menghadapi masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Kita udah menonton tayangan video tentang balik ya. Mudah-mudahan di sini kita kalian bisa mengambil apa yang ada di video ini ya. Mulai dari arti, mulai dari tanda-tandanya ya buat laki-laki atau perempuan ya. Oke. Kita akan dibagi dalam beberapa kelompok ya, dibagi 3 kelompok ya. Berdiskusi, ketua kelompok masing-masing menyampaikan pendapatnya itu, menyampaikan jawabannya, dibacakan ya. Jadi perwakilan dari kelompoknya sengaja ya, dibacakan aja dari hasil diskusi kalian. Ya, ngerti? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh, ya silakan Nabila, ada apa? Yang ini yang dikasih bacaannya ditulis akan apa? Oh, untuk jawabannya. Jadi jawaban dari kelompok tersebut harus berdasarkan masukan dari pemikiran teman kamu. Nanti jawabannya itu ditulis dulu. Setelah ditulis, nanti dibacakan oleh ketua kelompoknya. Ya. Oh, siap. Amjad siapa? Apa? Ihtilam ya. Ya. Ihtilam itu sama dengan mimpi basah. Jadi mimpi basah itu setelah dari video, mimpi ya, mimpi yang keluar dari kebawaan anak laki-laki. Bukan berarti mimpi basah ngokol, bukan, beda ya. Mimpi basah ngokol dan ihtilam. Kalau ihtilam itu keluarnya air mani atau sperma karena mimpi yang tidak disengaja keluarnya ya. Gitu. Pak, Ya, apa Kapi? kalau sudah balik kita harus gimana? Oh, kalau sudah balik, kewajiban kita yang pertama, nih untuk semua ya, anak laki-laki seperti perempuan, tidak terkecuali. Kalau sudah balik, kita harus wajib sholat 5 waktu. Yang kedua, anak perempuan juga laki-laki menutup aurat. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus wajib menuntut ilmu ya, karena ilmu dari lahir sampai liang lahat adalah wajib kita sebagai muslim harus menuntut ilmu ya. Nanti tapi udah ya. Terus gimana diskusinya, udah ada hasilnya, ada jawabannya? Ya. Oke, kita lihat kelompok membacakan dari hasil diskusinya, mulai dari kelompok 1 dulu ya.
So, kelompok 1 coba bacain. Dengerin anak ya. Kita simak apakah Teman-teman, ini adalah hasil dari diskusi saya dan teman-teman. Satu, istihadah. Karena anak belum mencapai usia 9 tahun. Usia anak masih 7 tahun. 2, hai. Karena ini sudah berusia dan berusia 15 tahun. Dan sudah keluar darah pada keturunya. 3, istihadah. Karena minimal keluar darah hai 24 jam, sedangkan Alfi keluar darah kurang dari 24 jam. 2, Irma haid pada tanggal 1 sampai 7 karena keluar darah selama 1 minggu. ya, terima kasih masukannya. Ya, silakan. Oke, kita panggil kelompok 2 ya. Mungkin ada hasil diskusinya, mungkin akan disampaikan oleh ketua kelompoknya. Silakan. Ke sana aja, yang ada ke teman-teman. Dengarin teman-teman. Jadi sok bacain aja hasil diskusinya. Teman, inilah hasil diskusi kelompok 2. Ahmad adalah seorang siswa kelas 10 MTS. Waktu pagi dalam bulan Ramadan ia bangun kesiangan. Ia bangun pukul 05.00 dan ia mendapati dirinya dalam keadaan berhadas besar karena mimpi basah. Apa yang harus dia lakukan? Jawabannya mandi wajib. Sahkah puasanya? Padahal puasa dimulai pada waktu subuh. Jawabannya sah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Depan. Ahmad adalah seorang siswa kelas 10 MTS. Sesuatu pagi dalam bulan Ramadan ia bangun kesiangan. Ia bangun pukul 05.00 dan ia mendapati dirinya dalam keadaan berhadas besar karena mimpi basah. Apa yang harus ia lakukan? Jawabannya mandi wajib. Sahkah puasanya? Padahal puasa dimulai pada waktu subuh. Jawabannya sah. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Oke, jadi Bapak akan menyimpulkan dari materi balik itu ya. Jadi kesimpulannya materi balik itu adalah beranjak dewasa ya. Jadi kita dari usia anak-anak beranjak dewasa dan dengan tanda-tandanya. Kalau laki-laki ya mimpi basah atau ihtilam atau sudah berusia 9 tahun. Juga anak perempuan sudah haid atau juga sudah beranjak 9 tahun. Dan juga usia sudah menginjak usia 15 tahun berarti dianggap balik walaupun itu tidak mengalami mimpi basah ataupun haid buat anak perempuan. Ya. Jadi seseorang yang sudah balik ya, seseorang yang sudah balik diwajibkan untuk 1, sholat wajib 5 waktu, sholat fardu 5 waktu ya, untuk anak laki-laki dan perempuan juga. Yang kedua, wajib menutup aurat laki-laki dari pusar sampai lutut ya. Juga aurat perempuan kecuali apa? Muka dan telapak tangan harus ditutup. Yang ketiga, wajib menuntut ilmu ya, wajib karena menuntut ilmu adalah kewajiban sebagai muslimin dari lahir hingga meninggal atau liang lahat. Dan dari manfaat tersebut kita pelajaran fikih ini secara ilmu fikih dan ilmu biologi kita bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama, kalian akan tahu kewajiban
Ya, kewajiban apa saja setelah balik. Ya, setelah balik itu apa saja yang harus dilakukan ya setelah menginjak balik. Yang kedua juga bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya supaya kamu karena menurut itu amal kamu udah dicatat kalau udah balik ya, yang baiknya dicatat dan yang buruknya juga dicatat ya. Nanti dari ini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada ya, terima kasih. Oke ya, untuk materi kali ini kita telah selesai, dan setelah kita belajar, marilah kita tutup dengan doa. Semoga senantiasa apa yang kita dapat ilmu hari ini yang dapat menjadikan pahala dan barokah. Amin. Untuk kita berdoa, pimpin sama ketua kelasnya. Silakan. Doa.